Itu saya minta kesediaan Femi, tolong buka dalam doa pembukaan untuk firman Tuhan. Oke, saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, Kau telah kumpulkan kami Tuhan, walau kami berkumpul melalui Zoom ini Tuhan, Kau berkati kami Tuhan masing-masing Tuhan, di tempat kami masing-masing. Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Pendeta Johan Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, supaya lidah bibirnya Tuhan Yesus itu hanya dari Engkau saja Tuhan. Dan firman-firman yang ditaburkan itu Tuhan hanya dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Femi. Sore hari ini, renungan yang saya akan bawakan adalah mengelola keuangan. Jadi, kita akan belajar sama-sama. Hari ini banyak kesaksiannya tentang masalah-masalah ekonomi. Tetapi, mari kita siapkan firman Tuhan. Kita buka di Pengkhotbah 11. Pengkhotbah 11. Ayat 1 sampai dengan 6. Itu nanti kita akan baca berganti-gantian, seperti yang tadi nanti saya sebut namanya masing-masing, tolong dibaca. Tapi, jadi renungan kita pada sore hari ini adalah tentang mengelola keuangan. Firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian saya bagi renungan ini dalam 3 bagian. Referensi, yang kedua instruksi, kemudian yang ketiga invitasi. Yang pertama referensi. Siapa sumber cerita ataupun narasumber yang bisa menjadi patokan kita tentang mengelola keuangan? Saya baru-baru ini baca ada 10 orang-orang terkaya di dunia. Kemudian saya baca juga ada nama Bill Gates. Bill Gates ini pencipta, pendiri Microsoft, yang programnya kita pakai di komputer-komputer. Ternyata Bill Gates itu ada yang lebih kaya dari dia. Muhammad Gaddafi, bekas pemimpin Libya ya kalau nggak salah, itu yang almarhum, lebih kaya daripada Bill Gates. Kekayaan mereka itu di sekitar 300 miliar dolar, ya. Tetapi ternyata ada satu orang yang lebih kaya dari mereka semua, satu orang yang lebih kaya dari semua orang-orang yang pernah ada di dunia ini. Dan tadi namanya sudah disebut Ricky pada saat kita dalam pembukaan ngobrol-ngobrol siapa anak Daud, dan nama orang kaya itu adalah Salomo. Ada yang memperkirakan kekayaan Salomo itu sekitar 2T dolar. Jadi dia sangat-sangat kaya. Tapi tolong baca, saya minta kesediaan Sandra, tolong baca 1 Raja-Raja 10 ayat 23. 1 Raja-Raja 10 ayat 23. 1 Raja-Raja 10 ayat 23. Jangan firman Tuhan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Jadi dikatakan oleh Alkitab, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Kalau kita tahu ceritanya, pada saat dia ditanya Tuhan, apa yang kau minta? Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kepintaran, tetapi yang dia minta adalah hikmat. Hikmat itu lebih tinggi nilainya daripada kepintaran, dan pada saat dia minta hikmat, Tuhan memberikan yang lain, Tuhan memberikan yang selebihnya. Kemudian bagian yang kedua adalah instruksi. Kita akan belajar dari Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai dengan 6 bagaimana mengelola keuangan kita. Yang pertama, investasi. Investasi itu artinya uang yang ada pada kita kerjakan untuk menghasilkan uang. Artinya jadi kita kerjakan untuk menghasilkan keuntungan, kita kerjakan untuk menghasilkan bisa lipat ganda. Ini maksudnya investasi. Nah, kita akan belajar, tolong Yere baca
Baca Pengkhotbah 11 ayat 1. Pengkhotbah 11 ayat 1. Ya. Pengkhotbah 11 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkan kembali lama setelah itu. Baik. Jadi di sini kita pelajari, dikatakan lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Nah, kita akan lihat, tolong Femi baca 1 Raja-Raja 10 ayat 22. Apa yang dimaksudkan oleh Raja Salomo tentang lemparkan rotimu? Tolong baca Femi 1 Raja-Raja 10 ayat 22. 1 Raja-Raja 10 ayat 22. Sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Jadi di sini yang dimaksudkan lemparkan roti, kita belajar tentang trading, kita belajar tentang ekspedisi. Artinya ada pertukaran hal. Artinya kalau bisnis itu seharusnya win-win. Artinya seorang memerlukan sesuatu, kemudian kita memberikannya kepada orang itu, kemudian orang itu juga memberikan harga, artinya dengan membayar. Jadi hal ini sudah terjadi dari sejak zaman dulu. Nah, kita lihat di sini maksudnya Salomo dengan mengatakan lemparkan rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Artinya kerjakan apa yang kita punya supaya dapat berlipat ganda, bisa menghasilkan. Jadi ada usaha yang dilakukan. Nah, ternyata investasi ini atau mempekerjakan keuangan kita itu sudah diajar juga di Perjanjian Baru. Saya minta ke Emon, tolong buka dari Matius 25 atau baca Matius 25 ayat 14 sampai dengan 18. Ayat 14 sampai dengan 18. Matius 25. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 18 ya. Ya. Ya, demikian firman Tuhan, perikopnya perumpamaan tentang talenta. Ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang 2 lagi 2, dan yang lainnya 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 16, segera pergilah hamba dan menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ayat 18 terakhir, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu dan menyembunyikan uang tuannya. Terima kasih. Jadi di sini kita pelajari, kalau kita saat ini memikirkan kalau disebut talenta itu berarti bakat atau karunia. Tetapi yang dimaksudkan oleh Matius, oleh perumpamaan ini, bahwa ada uang yang Tuhan berikan, porsinya beda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Begitu juga bagi kita, porsi kita semua juga beda-beda tentang keuangan. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tetapi di sini kita bisa lihat yang 5 mempekerjakan apa yang dia punya sehingga menghasilkan 5. Kemudian yang 2 juga mempekerjakan apa yang dia punya menghasilkan 2. Yang 1 tidak dikerjakan apa-apa, tapi disembunyikan.
Jadi di sini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita diberikan berkat melalui uang ataupun kekayaan, kita harus gunakan itu untuk boleh bekerja sehingga menghasilkan yang lebih banyak lagi. Saya sebagai contoh, waktu saya sama Sandra di Amerika, salah satu gembala gereja kami namanya Charles Amos, dia itu melayani full time. Tetapi dari masa kecilnya dia sudah belajar berbisnis juga, dalam arti ada berkat, kemudian dia beli apartemen, dapat berkat lagi, tambah 2 apartemen, tambah 3 apartemen. Jadi sampai hari tuanya dia tidak bergantung penuh kepada gaji dari gereja. Tetapi dia menggunakan uangnya dengan baik sehingga apa yang dia hasilkan dari apartemen-apartemennya itu boleh dikembalikan ke gereja untuk menjadi berkat. Jadi kita harus belajar juga supaya uang yang ada pada kita dikerjakan, menghasilkan seperti yang 5 jadi 5, 2 jadi 2. Dan sebagai informasi aja ya, di Indonesia sekarang ini ada 6 jenis investasi yang terkena yang suka dipakai. Dikatakan ada deposito, ada properti, ada emas, ada reksadana, kemudian ada obligasi, dan ada saham. Jadi kita bisa gunakan semua itu supaya uang itu bisa berlipat ganda. Dan perlipatan ganda ini ada negatifnya, ada positifnya, tetapi kita belajar dari firman Tuhan. Dikatakan pengkhotbah bilang tadi, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Sebagai catatan, dikatakan lama setelah itu. Jadi investasi-investasi yang cepat, yang ingin cepat kaya dalam waktu yang singkat itu kadang-kadang sedang mendekati judi. Perlu kita hindari. Kita lakukanlah dengan berjalannya waktu. Tolong berikutnya Bintang baca 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10 tentang uang. Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi dikatakan, terima kasih Bintang, dikatakan 1 Timotius 6:10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi sebenarnya uang bukan akar kejahatan. Yang menjadi akar segala kejahatan adalah cinta uang, ingin menjadi kaya. Dan Alkitab jelas mengatakan sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi prinsip pertama adalah investasi. Kita kerjakan apa yang Tuhan berikan, baik besar, baik 5, ataupun 2, ataupun 1 pun, supaya bisa menghasilkan. Kemudian prinsip yang kedua, diversifikasi. Kita kembali ke Pengkhotbah pasal 11. Tolong Ricky baca ayat yang kedua dari Pengkhotbah 11. Pengkhotbah 11 ayat 2. Berikanlah kebahagiaan kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Nah, dalam bahasa aslinya, makasih Ricky, dalam bahasa aslinya, itu sebenarnya bukan orang, artinya berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 porsi atau bagian, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Ini artinya, apa yang Tuhan berikan bagi kita, uang ataupun kekayaan, kita bagi-bagi. Kita bagi 7 atau kita bagi 8. Maksudnya begini, kalau kita ada uang berarti kita sebagai pengikut Kristus harus bayar perpuluhan. Kemudian kedua, bayar pajak. Kemudian kita bagi lagi, sediakan uang emergency. Waktu saya belajar tentang keuangan, paling tidak sediakan uang untuk 3 bulan. Supaya kalau misalnya ada kejadian apa-apa, ada tabungan. Kemudian ada uang untuk pensiun, ada uang untuk kesehatan, ada uang untuk kebutuhan rumah tangga, ada uang untuk sekolah anak-anak, kemudian ada uang juga untuk tabungan.
dalam hal tabungan, saya pernah belajar dari seorang teman yang menyaksikan ada seorang Taipan atau konglomerat di Indonesia. Dia itu dari kecil, dari sejak SMP, dia sudah belajar menabung. Dalam arti, dia tidak akan beli kemeja sampai dia mempunyai uang untuk 5 kemeja. Artinya begini, dia tidak akan membeli satu kemeja atau satu celana jeans sampai dia mempunyai uang untuk 5 celana jeans. Dan itu dia terapkan sampai saat dia menjadi pengusaha. Dia tidak akan beli satu mobil sampai dia mempunyai uang 5 mobil. Kemudian dia tidak akan membeli satu perusahaan sampai dia mempunyai uang sampai 5 perusahaan. Jadi selalu ada backup. Jadi uang itu tidak ditaruh kalau mau usaha tiba-tiba semuanya ditaruh di usaha itu. Padahal harus ada pembagian. Jadi kita harus belajar membagi usaha-usaha kita, uang-uang kita, supaya kalau kita membuka usaha, kalau usaha itu tidak berhasil, tetap jalan hidup kita tetap terisi. Ya, nah saya mau ceritakan waktu ayah saya almarhum. Dia adalah seorang banker, artinya dia seorang pegawai bank, dan dia pernah menjadi pemimpin Bank Negara Indonesia. Kalau dulu itu BNI 1946. Dia pernah memimpin cabang-cabang kecil seperti di Medan, juga juga di Kalimantan pernah. Tetapi juga dengan berjalannya waktu dia sempat memimpin cabang-cabang BNI yang ada di luar negeri. Beliau sempat memimpin cabang BNI yang ada di Hong Kong, dan juga dia sempat memimpin cabang BNI yang ada di Tokyo, di Jepang. Jadi pernah 3 tahun, bahkan sempat 2 kali ke Hong Kong waktu saya masih kecil, dan pada saat saya kuliah, itu hampir 6 tahun di sana, kemudian pindah ke cabang Tokyo, 3 tahun juga. Nah, waktu di Hong Kong, dia mempunyai seorang teman. Temannya ini pengusaha. Dan satu kali dia menjadi agak terganggu pikirannya, jadi hampir sudah mendekati gila juga karena uangnya habis ditaruh di saham dan dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan investasinya, dia kehilangan rumahnya, bahkan mungkin keluarganya meninggalkan dia. Sampai-sampai dokter menganjurkan orang yang menjaga dia jangan taruh dia di dekat TV. Karena pada saat dia lihat angka-angka keuangan, dia langsung stres. Karena dia sudah taruh semuanya, semua apa yang dia punya hanya di satu tempat. Jadi dia tidak membagi-bagi. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau Tuhan memberikan kita keuangan yang cukup, bagi-bagi. Untuk rumah tangga, untuk sekolah anak-anak, untuk kesehatan, dan semua itu. Jadi pentingnya di sini saya mau ingatkan, pentingnya juga anggaran. Ya, anggaran keluarga, anggaran gereja, itu sangat penting. Anggaran usaha, seperti Emon memulai usaha, pasti Emon tahu pengeluaran berapa, penghasilan berapa, pemasukan berapa, sehingga keuntungan berapa. Itu pentingnya anggaran. Saya juga ingin membagikan sedikit kesaksian. Waktu saya di Amerika, saya sempat 6 tahun memegang keuangan kampus, seminari, STT, di mana saya juga belajar. Dan selama 6 tahun itu, keuangan yang saya pegang itu diaudit. Jadi setiap tahun diaudit apakah baik atau tidak, mengucap syukur selama 6 tahun itu hasilnya baik. Nah, sampai saat ini, sejak kami pulang ke Indonesia, saya ini sangat ketat dengan keuangan. Artinya, walaupun saya sudah tidak perlu memberikan laporan, tetapi ada di Excel mulai dari tahun 2011, setiap bulan sampai hari ini, saya tahu 500 perak itu kemana. Karena kalau kita tidak belajar setia dalam hal-hal yang kecil, Tuhan tidak akan buka kepada hal-hal yang besar. Kadang-kadang saya suka bercanda dengan Sandra, kalau dia pergi ke pasar atau pergi ke Indomaret, kemudian tidak ada resinya, misalnya 5.500 tidak ada resinya, saya langsung bilang, mana resinya? Langsung dia bilang ke saya, kamu Yahudi. Saya langsung bilang, saya adalah Farisi di atas Farisi. Tapi sambil bercanda, ini menunjukkan bahwa kita harus mengatur uang kita. Saya tahu laporan saya, karena kalau kita setia dengan hal yang kecil, maka Tuhan akan bukakan yang besar.
Jadi mari kita belajar mengatur keuangan kita bagi-bagi, anggarannya jelas, kita tahu berapa yang masuk, kita tahu berapa yang keluar, sehingga kita bisa nabung dan semua yang lain. Kemudian bagian yang ketiga, prediksi. Tolong Ripka baca kembali ke Pengkhotbah 11 ayat 3. Pengkhotbah 11 ayat 3. Pengkhotbah 11 ayat 3. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Ya. Jadi di sini ini kalau saya waktu itu S2 saya keuangan, finance, ini semua yang dipelajari di kelas keuangan, investasi, diversifikasi, dan juga prediksi. Prediksi itu forecasting. Forecasting itu seperti ini, kita memperkirakan, kita mengestimasikan. Artinya begini, kalau kita lihat mendung, awan mulai gelap, berarti kemungkinan besar akan ada hujan. Jadi kalau akan hujan, berarti kita siap-siap payung. Jadi forecasting itu memperkirakan. Begitu juga kalau kita ingin memperkerjakan uang kita, misalnya ditaruh di saham atau ditaruh membuka usaha, kita perlu hitung-hitungan, kita perlu memprediksi, kita perlu tahu berapa modalnya, kita perlu tahu berapa pengeluarannya, kita perlu tahu siapa kompetisinya, siapa karyawannya. Jadi semua itu ada hitung-hitungannya. Sehingga kita harus belajar bagaimana mempersiapkan usaha kita ataupun usaha baru kita dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini pentingnya hikmat. Ya, tadi salah satu contoh yang baik bagaimana mencari hikmat, Emon tadi sudah memberikan kesaksian. Emon sudah tahu bahwa bulan November harus membayar uang kontrak. Dan salah satu cara Emon yang tadi sudah di-sharingkan kepada kita untuk mencari hikmat adalah dengan berdoa. Tapi tolong baca Jose Pengkhotbah 10 ayat 10. Pentingnya hikmat kita dalam melakukan prediksi atau forecasting. Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan. Salah ya. Iya. Ya, Pengkhotbah ulang lagi. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi kita perlu hikmat. Bedanya kita dengan pengusaha-pengusaha dunia, mereka hanya mengandalkan kepintaran sendiri. Bahkan mereka membayar orang-orang konsultan untuk memperkirakan bagaimana kemungkinan untuk berhasil. Tetapi kita punya Tuhan, kita punya firman Tuhan, dan hikmat dapat kita dapat dengan berdoa dan mencari Tuhan supaya keputusan-keputusan kita baik. Jadi perlu prediksi, perlu forecasting, perlu melihat situasi untuk membuka usaha, untuk mengerjakan kekayaan kita, tetapi ada firman Tuhan sebagai pendukung. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah aksi. Saya minta kesediaan kita mulai lagi. Mungkin Bung Roy bisa dengar saya, bisa baca Alkitab? Tadi ya, bisa. Tolong baca Pengkhotbah 11 ayat 4. Ini perlunya kita mengambil tindakan. Tolong baca ayat 4. Dari Pengkhotbah 11. Pengkhotbah 11 ayat 4. Ya. Demikian firman Tuhan. Siapa senantiasa memperlihatkan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saya baca sekali lagi ya. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur,
dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jadi banyak orang hanya sampai diprediksi, artinya dia memperkirakan dan semua itu, tetapi tidak berani ambil resiko. Nah, di sini dikatakan kita harus bertindak, kita harus mengambil resiko. Ya, tidak cukup hanya memperkirakan, menimbang-nimbang, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Petani saja pada saat mereka harus menanam bibit untuk padi misalnya ataupun jagung, mereka sudah tahu bahwa ada kemungkinan juga untuk gagal panen. Tetapi walaupun ada kemungkinan itu, dia tetap menanam karena tahu apa artinya mengambil resiko. Di sini perlunya tindakan. Saya ingin membagikan sedikit sharing. 2 minggu yang lalu, tanggal 19 Agustus, hari itu tepat ulang tahun ayah saya dengan Sandra mengikuti satu webinar dari Ambon melalui Zoom. Yang hadir pada saat itu sekitar 800 orang, dan mungkin kami yang paling tua, karena sebenarnya webinar ini ditujukan kepada kaum milenial, artinya mereka yang di bawah kami lah generasinya. Tetapi judul daripada webinar ini adalah 1000 startup. 1000 startup itu artinya 1000 untuk memulai suatu usaha melalui internet, melalui online, dan itu yang dibawakan oleh Kementerian kalau nggak salah Komputer dan Informasi, sehingga mereka memberikan memberikan pengarahan-pengarahan. Yang hadir banyak anak-anak SMP, anak-anak SMA untuk belajar membuka usaha sesuai dengan teknologi yang ada saat ini. Jadi saya dengan Sandra mengikuti hampir 2 jam dan mendapat informasi yang baik bagaimana memulai usaha itu. Tapi yang saya pelajar ada satu narasumbernya, mereka adalah pengusaha muda dari Ambon. Mereka buka online bisnis itu namanya Pigi-Pigi, artinya mereka lihat ada kebutuhan, misalnya ibu-ibu rumah tangga sibuk dengan anak-anaknya, ibu-ibu yang mengajar juga di sekolah sibuk dengan pekerjaannya, tidak ada kesempatan untuk pergi ke pasar, sehingga mereka membuka usaha online bagaimana menyediakan bagi ibu-ibu yang sibuk ini untuk bisa beli sayur, bisa beli jagung. Jadi mereka kerjasama dengan penjual-penjual sayur di pasar di Ambon, dan juga marketnya, targetnya dengan ibu-ibu yang sibuk, sehingga dengan modal 200.000 dengan berjalan hampir 2 tahun, sekarang mereka bisa menghasilkan. Jadi ini juga menjadi tantangan kita saat ini. Kalau kita hikmat yang saya belajari dari webinar itu adalah ada kebutuhan, kemudian ada solusi, dan yang ketiga kita harus mengambil aksi, kita harus bertindak. Jadi ini juga kemungkinan bagi kita semua untuk lihat situasi saat ini dengan adanya teknologi, gadget dan semua itu, mungkin ada bisnis atau usaha yang kita bisa buka. Saya ingatkan lagi juga, saya baca lagi, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ini juga masalahnya, banyak di antara kita yang sering bilang, aduh waktunya kurang baik untuk memulai usaha. Sebenarnya sih, itu sebenarnya kata kalimat itu artinya sebenarnya melarikan diri dari kenyataan, mungkin takut ambil resiko. Dan mungkin orang bilang, tidak, waktunya kurang baik nih untuk buka warung kopi, lagi COVID. Tetapi ternyata Emon buka bisa menghasilkan. Jadi jangan pernah bilang waktunya kurang baik. Ya, kita harus mulai saat ini. Kalau ada kesempatan kita gunakan. Kalau teman-teman tahu, Kentucky Fried Chicken itu yang memulai usaha ini justru pada saat ada depresi, the Great Depression tahun 1930, di mana keuangan seluruh dunia hancur. Malah dia membuka franchise ini, Kentucky Fried Chicken, dengan resep masakannya yang unik, dan akhirnya berkembang sampai saat ini, ada di mana-mana. Jadi saya mau ingatkan lagi, jangan tunggu-tunggu. Sekarang ini waktu yang terbaik. Jangan pikir karena ada COVID sehingga tidak bisa berusaha, kita bisa mengambil resiko dan kita bisa memulai usaha ini.
Nah, bagian yang keempat, ini yang tidak ada di keuangan dunia. Kalau di kelas keuangan, kita akan belajar investasi, belajar diversifikasi, belajar prediksi, kemudian mengambil resiko atau risk taking. Tetapi yang bagian ini tidak ada. Tolong kembali baca Sandra, Pengkhotbah 11 ayat 5. Pengkhotbah 11 ayat 5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saya meminjam kata dalam bahasa Inggris, dependency, artinya kita bergantung penuh kepada Tuhan. Ini bedanya dengan cara dunia melakukan usaha. Karena prinsip-prinsip ini datang dari Alkitab. Dan hal ini sudah membuat Salomo juga berhasil sebagai seorang pengusaha. Porsi kita beda-beda, tetapi kalau kita ikuti prinsip-prinsip ini, kita berharap kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati usaha kita. Ya, jadi kita bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan yang memberikan, kemudian nama Tuhan yang dimuliakan. Ya, seringkali banyak orang akan lupa Tuhan pada saat mereka sudah mulai dapat berkat. Tapi mari kita, kalau Tuhan memberikan lebih besar, kita tetap tidak lupa kepada Tuhan dan tetap bergantung kepada Tuhan untuk berkat yang kita sudah terima. Kemudian bagian yang terakhir dari renungan ini atau bagian instruksi, pelajaran nasihat daripada Salomo tentang mengelola kekayaan. Tolong Yere baca Pengkhotbah 11 ayat 6. Pengkhotbah 11 ayat 6. Ya, kayaknya nggak ada di tempat ya. Oh, nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, kembali. Ya, mati jadi. Oh, oke. Thank you. Femi. Bintang. Femi, tolong baca Pengkhotbah 11 ayat 6. Pengkhotbah 11 ayat 6, demikianlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-keduanya yang akan baik, yang sama baik. Terima kasih. Ini pentingnya operasi, artinya kerja keras. Ya, jangan kita berencana, kemudian kita mengandalkan Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Saya percaya Emon yang sudah bekerja keras, sudah berencana, kalau Tuhan beserta, maka Tuhan akan melanjutkan usaha ini. Kita perlu kerja keras, kita perlu bagi waktu. Kemudian kembali tolong Emon baca 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Ya, demikian firman Tuhan, sebab enggak. Ya, silakan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi pentingnya usaha. Kita perlu bekerja. Tetapi saya mau ingatkan juga, tidak cukup kerja keras, hard working, tetapi juga perlu kerja cerdas. Artinya dengan menggunakan kepintaran. Kembali saya minta Bintang tolong baca Pengkhotbah 10 ayat 10 yang tadi dibacakan Ricky. Tolong baca Bintang Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah,
Ini diingatkan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Artinya kalau kita memotong daging, kemudian pisaunya tumpul, kan itu kerjanya lebih keras. Tetapi tidak cukup kerja keras, perlu juga kerja cerdas. Artinya kita bekerja dengan hikmat, kita bekerja dengan efisien. Kita bekerja supaya yang terbaik. Kadang-kadang banyak kita sibuk-sibuk tapi nggak menghasilkan apa-apa. Lebih baik sibuk yang sedikit, yang punya kualitas sehingga menghasilkan. Jadi firman Tuhan jelas. Prinsipnya kita tidak dapat makan kalau tidak bekerja. Sebagai kesaksian, saya mulai bekerja usia 24 tahun waktu saya berangkat ke Amerika. Saya sebenarnya juga itu baik bagi saya karena saya besar di rumah ayah saya di mana semua tersedia, mulai dari kecil sampai dengan SMA bahkan kuliah di Jakarta. Apa yang saya perlukan ayah saya menyediakan karena Tuhan sudah memberkati beliau dengan kerja keras. Tetapi waktu saya pertama kali ke Amerika usia 24 tahun sampai di 24 tahun di Amerika sampai usia 48, mulai dari tahun kedua sampai tahun terakhir dan sampai hari ini saya bekerja karena prinsipnya jelas, kalau saya tidak kerja maka saya tidak makan. Waktu di Amerika itu saya kerja macam-macam, kerja di kafe kampus. Sandra sama saya juga pernah kerja lempar-lempar koran, pernah kerja bersih-bersihin kantor, di waktu malam kita kerja mulai jam 10 sampai jam 4 pagi, vacuum kantor-kantor, bersih-bersihin meja, kemudian cuci kamar mandi dan semua itu. Sandra juga pernah kerja di restoran Cina, kemudian Sandra juga pernah kerja di tempat pizza. Waktu ada bom di Oklahoma City, saya kerja di tempat pizza. Jadi kita bekerja terus. Dan pernah satu kali Sandra ada restoran kecil di mall, saya bantu-bantu masak di dalam, kemudian Sandra di bagian depan, bagian keuangan. Jadi kita dari awal sampai saat ini pun itu kerja sudah bagian dari kita. Artinya kalau kita tidak kerja, kita tidak makan. Banyak yang bilang Pak Johan pendeta itu Facebooknya terlalu banyak tuh foto-fotonya, setiap hari ada foto-foto. Tetapi justru di Facebook saya tidak hanya seperti pohon, tetapi ada satu Facebook dalam bahasa Inggris, itu adalah untuk teman-teman saya yang di Amerika. Dan kalau mereka melihat gambar-gambar itu, termasuk mereka yang mendukung pelayanan kami, saya tidak perlu memberikan laporan yang panjang lebar untuk mereka mendukung keuangan, tetapi dengan foto-foto itu mereka tahu bahwa saya kemana-mana, saya membeli Alkitab, saya melayani setiap ada kesempatan, sehingga kerja itu sudah menjadi bagian dari kami berdua. Jadi pentingnya kita kerja keras supaya kita boleh mengatur keuangan kita. Nah, di sini juga pentingnya, tadi saya ingatkan tentang pentingnya mengatur keuangan. Di sini pentingnya juga mengatur waktu. Bagaimana dengan waktu kita? Kita memang disuruh bekerja keras, tetapi di satu saat kita juga harus istirahat. Kita harus juga ada waktu dengan keluarga, waktu dengan suami, waktu dengan istri, waktu dengan anak-anak, waktu untuk beribadah. Bagaimana dengan pembagian waktu kita? Jangan sampai banyak orang, dan ini sudah menjadi cerita yang sering saya dengar, kalau saya ke rumah sakit, saya bisa lihat pada saat saya menunggu ayah saya, pada saat ayah saya kunjungan, saya sering bercerita dengan beberapa orang, mereka yang kerja keras luar biasa pada saat mudanya, tetapi tidak bisa mengatur waktu, tidak tahu bagaimana beristirahat, tidak tahu bagaimana seluruh waktunya untuk kerja, sehingga pada saat uang sudah ada, justru masa tuanya uang itu cuma habis untuk kesehatan, masuk rumah sakit ini, pergi ke Penang, pergi kemana-mana, karena mereka tidak tahu bagaimana mengatur waktu. Jadi saya ingin menguatkan kita semua untuk atur waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dan bekerja keraslah pada saat kita bekerja, istirahat juga pada saat kita istirahat, sediakan waktu untuk keluarga, waktu untuk beribadah, dan semua itu supaya kita boleh menjadi berkat. Nah, saya tutup renungan ini dengan memberikan tantangan. Mari kita mulai mengatur keuangan kita dengan baik, mengatur
mengelola keuangan kita dengan baik. Mungkin ada yang bertanya, aduh Pak Pendeta, saya belum punya uang. Saat ini uang saya sedikit. Justru saya mau tanya, bagaimana dengan yang sedikit itu? Sudahkah kita mengaturnya dengan baik? Ya, sudah setiakah kita dengan yang kecil? Kan ingat kesaksian Femi beberapa bulan yang lalu, gaji sudah dipotong. Bagaimana ini, perlu perpuluhan tidak? Tapi justru itu iman dites. Karena kalau kita setia dengan firman Tuhan, Tuhan akan bukakan jalur yang lain. Kemudian saya ingin menantang kita juga, atur keuangan kita dengan baik. Atur waktu kita dengan baik. Mari kita kerja keras, tetapi juga kerja cerdas. Supaya apa yang kita lakukan itu efektif dan efisien. Kemudian tidak ada kata terlambat. Tadi saya sudah cerita tentang KFC, Kentucky Fried Chicken, itu Colonel Sanders, gambar orang tua yang pakai kacamata yang menjadi brand name dari KFC. Dia baru memulai usahanya di usia 62 tahun. Jadi kalian semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, termasuk saya, 57 tahun, itu masih muda. Dan ini juga tantangan untuk Bapak umur Anda. Bapak umur Anda masih muda, masih ada waktu untuk mengatur semua berkat yang Tuhan berikan, untuk memulai usaha, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sia-siakan, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan waktu kita? Tolong saya minta kesediaan. Tadi Emon udah bintang ya, bintang Ricky tolong baca tentang bagaimana mengatur waktu. Ya, Efesus 5 ayat 16. Ricky masih ada nggak ya? Masih, Om. Oke, Ricky tolong. Masih sebentar, iya. Efesus 5 ayat berapa tadi? Efesus 11 ya? Efesus 5 ayat 16. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, pergunakan waktu. Ya, mari kita bagi waktu kita dengan sebaik-baiknya. Saya juga sejak kembali ke Indonesia ada di Excel, di program saya itu sampai hari ini saya paling tidak harus kerja 8 jam per hari. Karena saya sudah nggak digaji, udah nggak perlu clock in, nggak perlu clock out, tetapi saya punya waktu saya tertulis, saya tulis, misalnya saya mulai kerja jam 8 pagi, kemudian pas makan siang saya clock out. Padahal sebenarnya nggak perlu, tapi untuk supaya tahu waktu-waktu saya terpakai, saya jadi disiplin bahwa saya tahu bahwa setiap hari sampai hari ini paling tidak 8 jam itu untuk bekerja, dan bekerja bagi saya itu bisa ke daerah, bisa mempersiapkan firman Tuhan, bisa belajar, baca buku-buku dan semua itu. Jadi mari kita atur waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian tantangan berikutnya, setelah mendengar firman Tuhan, nah saya mau kita berpikir. Tolong pikirkan saat ini usia kita semua berapa. Jadi nggak perlu disebut. Pikirkan dalam pikiran kita, hari ini usia saya, ini usia saya. Nah, 10 tahun lagi berarti usia saya sebegini. Nah, saya mau tantang begini. Setelah mendengar firman Tuhan hari ini, kalau keadaan pengelolaan keuangan kita 10 tahun lagi masih sama seperti saat ini, berarti kita hanya menjadi pendengar firman yang baik, tetapi bukan menjadi pelaku firman yang baik. Dan juga untuk saya, sebagai pemberita firman Tuhan, kalau keadaan pengelolaan keuangan kami, saya dengan Sandra 10 tahun lagi, kalau Tuhan izinkan, masih sama seperti saat ini, berarti saya hanya menjadi pemberita yang baik, bukan menjadi pelaku firman. Jadi mari kita menjadi pelaku firman, sehingga 10 tahun lagi, kalau kita masih Tuhan izinkan bertemu, Tuhan memberikan perluasan daerah seperti doa Yabes. Kiranya engkau memberkati aku dan memperluas daerahku. Itu bisa artinya pelayanan semakin besar, bisa artinya impact kita kepada orang banyak lebih besar. Gereja GRIPS, Gereja Rasul Indonesia Bukit Sion juga pengaruhnya lebih besar, memperluas daerah. Itu kita harapkan 10 tahun lagi. Lalu pertanyaannya, kalau uang sudah dikelola dengan baik, dipakai untuk apa? Saya mau kasih catatan, kekayaan Salomo yang sekitar 2,2 miliar dolar itu,
semuanya sebagian besar dipakai untuk membangun bait Allah dengan memakai bahan-bahan atau materi yang terbaik. Itu luar biasa tuh, bait Allah pertama yang diberikan oleh Salomo itu banyak dengan lapisan-lapisan emas. Artinya diberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi tantangannya untuk kita, kiranya keuangan kita juga dapat dipakai untuk membangun kerajaan Allah, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang diberkati. Kalau uang kita sudah kelola dengan baik, mari kita dukung gereja, mari kita dukung GRI Bukit Sion. Kemudian mari kita dukung pelayanan penginjilan, mereka yang Tuhan berikan kerinduan untuk pekabaran Injil kemana-mana. Kemudian kita juga mendukung pelayanan perintisan gereja. Ya, sebagai catatan, kemudian minta kesediaan Ribka, baca Lukas 8 ayat 3, Tuhan Yesus juga punya tim dana. Jadi waktu Tuhan Yesus keliling ke desa, kota ke kota, Tuhan Yesus juga mempunyai tim dana yang menyediakan dana untuk pelayanan ini. Tolong Ribka baca Lukas 8 ayat 3. Ya. Lukas 8 ayat 3. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi dikatakan justru perempuan-perempuan yang menjadi tim dana Tuhan Yesus. Dikatakan perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu, yaitu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, 12 orang, dan mereka melayani dengan kekayaan mereka. Jadi saya harapkan, saya sudah catat nih, nama-nama yang hadir pada malam hari ini, nanti saya akan doakan. 10 tahun lagi kalau Tuhan izinkan kita untuk tetap ada, kiranya Tuhan terus memakai kita dengan berkat yang diberikan. Ada perluasan daerah, tidak hanya Emon punya satu kopi warkop kecil, tapi punya kopi cabang-cabang yang lain. Ya, ini menjadi harapan kita juga. Kembali saya ingatkan, kalau kita pengelolaan keuangan kita saat ini 10 tahun lagi tidak lebih baik dari saat ini, berarti kita yang tidak taat. Karena prinsip-prinsipnya sudah kita pelajari hari ini. Menjadi pokok doa bagi saya, tolong didoakan, mengucap syukur kami selama hampir sudah 7 minggu mungkin kita sudah melayani Zoom. Mungkin ini pelayanan Zoom yang terakhir untuk saat ini, karena minggu depan Tuhan izinkan kita akan bertemu face to face, beribadah kembali bersama-sama walaupun mengikuti protokol kesehatan. Ada 3 pokok doa yang ingin saya minta saudara-saudara semua, Pak Umburanda, untuk mendoakan kami. Yang pertama, mengucap syukur bahwa 10 tahun di Indonesia, bagi saya dengan Sandra, kami sudah dibukakan kesempatan oleh Tuhan, dan hanya karena kebaikan Tuhan melayani di 22 provinsi. Karena COVID, kami tidak lagi bisa ke daerah, tetapi setelah vaksin nanti, kami harapkan bisa kembali. Jadi tolong doakan dalam waktu 2 tahun, 34 provinsi di Indonesia bisa di-cover. Kemudian setelah itu mungkin tidak hanya pelayanan di Indonesia untuk melayani firman, tetapi juga pelayanan di luar Indonesia. Kesempatan-kesempatan sudah, pintu-pintu sudah ada yang terbuka, tetapi karena COVID, karena keadaan saat ini belum bisa direalisasikan, tetapi setelah Indonesia terjangkau, kita bisa melayani di luar Indonesia. Tetapi semua itu pada akhirnya, kalau Tuhan izinkan, sisa hidup saya, sisa hidup kami mau merintis gereja di mana saja, di Indonesia ataupun di luar. Jadi tolong doakan supaya kita sehat-sehat, kita atur waktu, dan saya akan doakan nama yang ada saya catat malam hari ini, bahwa 10 tahun lagi kita semua boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, karena kita sudah mengatur keuangan kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Mari kita berdoa.